Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nailah Zakia Rahman dari kelas 11-3. Saya ingin mengirimkan video pengayaan bab 4 yang berjudul Menebarkan Ajaran Agama Islam dengan Santun dan Damai melalui dakwah, tablik, dan juga khutbah. Sebelumnya mohon izin Bapak, saya izin melihat beberapa poin penting dari buku ini. Nah, yang pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai dakwah. Dakwah secara bahasa berasal dari kata da'ah yada'u dakwah yang berarti menyeru, memanggil, serta mengajak. Nah, secara istilah, dakwah mempunyai arti yaitu suatu kegiatan yang dimana berfungsi untuk mengajak orang lain untuk menunaikan ajaran agama Islam yang sesuai dengan syariat dan kaidahnya atau akidah dari Islam itu sendiri. Nah, keberhasilan dakwah ini tentu saja sesuai dengan apa yang Nabi Muhammad ajarkan, yang dimana keberhasilan seorang pendakwah ketika dakwahnya itu bisa tersampaikan dan apalagi sampai diamalkan oleh orang lain. Jadi keberhasilan seorang pendakwah dilihat dari seberapa impact dari nilai positif yang ia tebarkan kepada orang lain. Nah, selanjutnya yaitu ada adab dari berdakwah. Adab dari berdakwah yang pertama ada dakwah hikmah. Dakwah hikmah ini adalah dakwah yang dijelaskan secara ucapan serta sikap yang bijaksana. Lalu yang kedua ada dakwah dengan cara mau'izatul hasanah, yang dimana dakwah ini merupakan didikan secara edukatif serta persuasif. Jadi dakwah ini tuh lebih ke memberikan nasihat yang baik serta mengedukasi atau memberikan pelajaran. Lalu yang ketiga di sini ada dakwah dengan cara mujadah, yaitu dengan cara diskusi atau dengan bertukar pikiran. Lalu yang keempat ada dakwah melalui teladan yang baik. Nah, selanjutnya ada sasaran dakwah. Sasaran dakwah ini tentu saja yang pertama yaitu untuk mengajak umat muslim meningkatkan konsentrasi atau meningkatkan konsistensi dari ibadahnya masing-masing. Lalu yang kedua yaitu sasarannya yaitu agar umat muslim ini berada di jalan yang lebih baik. Tujuan dari dakwah itu sendiri yang pertama yaitu sebagai media untuk kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu untuk menjadikan seluruh aktivitasnya yang berorientasi pada ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu untuk mengamalkan amal soleh. Yang keempat yaitu untuk berakhlak mulia. Yang tolak ukurnya ini adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, selanjutnya ada syarat dari dakwah itu sendiri. Nah, syarat dakwah ini tidak terlepas dari apa yang Nabi kita ajarkan, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang pertama yaitu di mana seorang pendakwah, perlu diketahui bahwa seseorang dakwah yang mendakwakan suatu pesan itu ketika ia laki-laki disebut dai dan ketika ia perempuan disebut daiyah. Nah, jadi syaratnya ini yang pertama, ketika seorang dai atau daiyah ini mempunyai sikap atau sifat, perbuatan, tingkah laku yang baik yang sesuai dengan ajaran Islam dan dapat dijadikan teladan. Maksudnya yaitu syaratnya seorang dai atau daiyah dapat dijadikan sebagai teladan atau bisa kita sebut sebagai uswatun hasanah. Lalu yang kedua di sini adalah seorang dai atau daiyah memahami objek dan apa yang akan dibahas mengenai dakwahnya. Jadi dakwahnya ini nggak disampaikan secara ngasal gitu, tapi juga harus ditelaah dan dicermati apa sih poin-poin penting dari dakwah itu sendiri. Lalu yang ketiga yaitu memiliki keberanian serta ketegasan dalam berdakwah. Yang keempat ini ada memiliki kesabaran dan kelapangan yang besar dalam berdakwah. Perlu kita ketahui bahwa Nabi Muhammad SAW ketika beliau menunaikan dakwahnya, beliau itu tidak mudah dalam berdakwah. Ada banyak halangan serta tantangan, yaitu seperti dilempari batu-batu, dilempari kotoran, tetapi beliau tetap menjalankan dengan sabar dan tabah. Nah, ketika seseorang telah menjalankan dakwah dengan cara sabar
dan tabah itu pasti akan menuaikan hasil yang maksimal sebagaimana Nabi Muhammad SAW dapatkan. Maka dari situ pentingnya kita untuk menjaga ketabahan serta kesabaran ketika kita sedang berdakwah. Lalu yang kelima yaitu menyadari dengan sepenuh hati bahwa tugas kita ini dalam berdakwah hanyalah untuk menyampaikan dan mengajak umat Islam untuk berada pada jalan Allah. Nah, selebihnya diterima atau tidaknya kita itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keenam ini selalu berdoa kepada Allah agar dakwah kita senantiasa diterima. Ingat, tidak ada yang tidak mungkin jika Allah ini telah mengkehendaki. Jadi, ketika kita sedang berusaha sesuatu, sedang mengusahakan sesuatu, ada baiknya kita ini selalu berdoa dan memohon kepada siapa yang menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya di sini ada media dakwah. Media dakwah ini sendiri terdiri dari 3. Yang pertama ada media elektronik, media cetak, dan juga media lisan. Nah, media elektronik ini meliputi apa yang kita sering gunakan, yaitu gadget dan handphone. Bisa juga seperti radio dan sosmed lainnya. Lalu yang kedua yaitu dengan menggunakan media cetak seperti banner dan poster. Lalu yang ketiga yaitu dengan menggunakan lisan, seperti apa yang biasanya orang lain sampaikan, gitu loh. Lalu yang poin selanjutnya yang akan kita bahas yaitu adalah mengenai khutbah. Sebenarnya apa sih khutbah itu? Nah, khutbah secara bahasa yang pertama berasal dari mukhatbah yang berarti pembicaraan. Lalu yang kedua yang berasal dari bahasa al-khatbah yang berarti perkara besar yang diperbincangkan. Lalu yang ketiga yaitu ketika bahasa itu sudah keluar, maka khutbah ini diartikan sebagai sebuah peringatan, pelajaran, dan nasihat tentang kegiatan yang mengenai ibadah. Sementara ditinjau melalui istilah itu sendiri, khutbah memiliki arti yaitu menyampaikan pesan tentang ketakwaan seseorang yang sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala beserta syariat dan akidah dari agama Islam itu sendiri. Nah, poin selanjutnya yang akan kita bahas yaitu kelompok dari khutbah itu sendiri. Nah, khutbah ketika dilihat berdasarkan sholatnya, ketika disangkut pautkan dengan sholat, khutbah ini dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama yaitu khutbah sebelum sholat, yang dimana khutbah ini contohnya yaitu khutbah Jumat. Nah, yang kedua ada khutbah setelah sholat, yang dimana contohnya yaitu ada khutbah iddain, yaitu khutbah dalam sholat Idul Adha dan Idul Fitri, khutbah khusuf, sholat gerhana bulan, dan khutbah khusuf, yaitu sholat gerhana matahari. Nah, selanjutnya ada khutbah yang tidak menyangkut pautkan sholat, yaitu ada khutbah nikah. Selanjutnya di sini ada syarat khotib. Syarat khotib yang pertama yaitu adalah beragama Islam, balik, dan berakal. Lalu yang kedua bersih dari najis dan kotoran maupun aurat yang tertutup. Lalu yang ketiga yaitu ada mengetahui syarat, rukun, serta tata tertib dan sunnah-sunnah dari khutbah itu sendiri. Yang keempat yaitu tartil dan fasih dalam membaca Al-Quran. Dan yang kelima yaitu memiliki akhlak yang baik dan tercermin dari perbuatannya. Lalu yang keenam yaitu suaranya jelas dan bisa terdengar dengan baik. Dan yang ketujuh yaitu berpenampilan dengan rapi dan sopan. Nah, selanjutnya di sini ada syarat 2 khutbah. Syarat 2 khutbah yang pertama, khutbah harus sesuai dengan apa yang sudah semestinya. Misalnya nih, sholat Jumat, berarti khutbahnya itu diadakan sebelum sholat. Nah, lalu yang kedua syarat khutbah itu adalah khutbah dilakukan berdiri. Yang ketiga, duduk sebentar di antara 2 khutbah. Dan yang keempat adalah khutbah harus jelas, dikeluarkan dengan jelas dengan bahasa yang sopan mestinya. Lalu yang kelima yaitu tertib. Tertib ini sangat ditegaskan nih teman-teman, karena tertib itu mengenai peraturan dari segala yang kita lakukan. Lalu selanjutnya ada rukun khutbah. Nah, rukun khutbah yang pertama yaitu membaca hamdalah di antara kepada kedua khutbah. Lalu yang kedua yaitu adalah membaca sholawat Nabi. Lalu yang ketiga berwasiat tentang takwa. Nah, yang keempat ini membacakan ayat suci Al-Quran seminimal mungkin
yaitu 1 ayat, jadi harus dibaca, nggak boleh nggak dibaca gitu. Lalu yang kelima yaitu berdoa kepada khutbah yang kedua. Nah, selanjutnya ada adab sholat Jumat. Nah, sholat Jumat ini sangat spesifik di dalam buku paket ini, dikarenakan Allah berfirman dalam surat Al-Jumu'ah, pada surat Al-Jumu'ah surat ke-62 ayat ke-9, yang dimana ayatnya tersebut berisi ya ayyuhalladzina amanu idnu diyalis sholati wal jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wal bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila sudah diperintahkan bagimu sholat Jumat di hari Jumat, maka segeralah lakukan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu ketika kamu sudah mengetahui. Nah, dari sini kita sudah tahu bahwa apapun yang sudah Allah perintahkan tentunya harus segera dilakukan. Apapun aktivitas yang kita sedang lakukan itu harus segera dihentikan ketika sudah azan berkumandang gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu adalah tablik. Tablik secara bahasa berasal dari kata balaga yuballigu tablik, yang mempunyai arti menyampaikan pesan atau ceramah secara lisan. Nah, sebenarnya tablik ini tidak jauh beda dengan khutbah. Perbedaan tablik dengan khutbah ada pada rukunnya, yang dimana khutbah ini mempunyai rukun yang sangat spesifik, sedangkan tablik ini tidak mempunyai rukun yang spesifik. Nah, si tablik ini lebih berorientasi kepada bagaimana pengamalan dari isi yang telah ditablikan, sedangkan yang lainnya yaitu mungkin tidak berorientasi pada pengamalannya. Nah, si tablik ini agar bisa lebih diamalkan, berarti kita harus menyampaikannya dengan cara yang menarik gitu, dengan cara yang sopan juga tentunya. Jadi tablik ini bagaimana cara kita agar bisa terlihat menarik dan juga orang-orang mau mengamalkan apa yang telah kita sampaikan gitu loh. Nah, perlu diketahui bahwa pelaku yang melakukan tablik ketika ia laki-laki disebut mubalik, dan ketika ia perempuan disebut mubaliga. Adapun ketentuan tablik, yang pertama yaitu tablik dilakukan dengan cara yang sopan tentunya. Yang kedua, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh jamaah. Yang ketiga, mengedepankan musyawarah dalam rangka memutuskan suatu keputusan bersama. Lalu yang keempat yaitu materi tablik harus banget dikuasai. Materi tablik harus banget dikuasai dan juga harus mempunyai data yang akurat serta faktual. Lalu yang kelima yaitu disampaikan dengan penuh keikhlasan, dan yang keenam yaitu tidak menghasut orang lain untuk mengikuti suatu ajaran dan berselisih gitu. Adapun tata cara dari tablik itu sendiri, yang pertama yaitu adalah mengajak orang terdekat. Contohnya seperti apa? Keluarga kita. Kenapa orang terdekat itu harus banget pertama kali kita sebarkan tablik tersebut? Dikarenakan ketika kita menyampaikan suatu tablik kepada orang lain, pasti orang itu akan melihat dulu nih sisi dari keluarga kita. Nah, ketika keluarga kita itu aja tidak mengamali apa yang sudah kita sampaikan kepada orang lain, gimana orang lain itu akan agree dengan apa yang kita telah sampaikan. Maka dari itu pentingnya kita menyebarkan apa-apa itu kepada orang yang terdekat, agar orang lain juga tahu dan lebih yakin tentang apa yang kita bicarakan. Demikian pemaparan video pengayaan yang saya lakukan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.